Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa duduk di sini untuk berdiskusi mengenai Pancasila sebagai simbolik atau memang diterapkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini saya Salwa Julianti Agustin sebagai moderator dan di sebelah kiri saya ada tim kontra. Saya selaku tim kontra, Ana Suratman. Dan di sebelah kanan saya ada tim pro. Saya Salwa Sabila dari tim pro. Teman-teman semua, kita di sini menyadari bahwa Pancasila itu sebagai pedoman hidup, bukan hanya sebagai simbolik untuk kehidupan bangsa dan negara. Dalam berbangsa dan bernegara, banyak kasus seperti pemerintah dalam menggunakan kekuasaannya secara salah, seperti korupsi atau pelanggaran-pelanggaran lainnya. Itu bikin kita bertanya-tanya, benar gak sih Pancasila itu sebagai simbolik atau benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata? Di sini saya mempunyai dua rekan, tim pro dan tim kontra untuk menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Baik, untuk tim pro boleh dijelaskan? Boleh. Di sini saya Salwa Sabila. Bagaimana ya? Di sini saya menyatakan setuju bahwa kebijakan pemerintah ini tidak benar-benar diterapkan. Namun di sini saya akan keadilan tidak benar-benar diterapkan dan keadilan sosial yang Contohnya seperti apa sih kalau? Contohnya seperti penegakan hukum yang tidak adil, misalnya kayak banyak kan sekarang banyak korupsi gitu, yang banyak itu orang-orang pejabat-pejabat yang melakukan korupsi, yang banyak yang miliaran rupiah gitu. Terus yang tidak adil kepada masyarakat, terus banyak hukum-hukum yang banyak hukum-hukum gitu tidak adil, yang kepada berpihak hanya kepada yang mempunyai kekuasaan. iya, gitu. benar gitu. Untuk tim kontra bagaimana? Aku tim kontra menyatakan tidak setuju kalau Pancasila itu dinyatakan sebagai simbolik saja atau sebagai peraturan yang tertulis namun tidak dilaksanakan. Namun kita sendiri punya BPIP, Badan Pengelola Ideologi Pancasila, yang dimana mungkin BPIP ini bekerja untuk menjaga ideologi Pancasila itu. Tentang kasus korupsi ataupun penegakan hukum dimanapun kita berada, mungkin setiap institusi pasti memiliki yang namanya oknum. Jadi Pancasila kan ada 5 ya, Pancasila kan ada 5. Mungkin yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Mungkin dari 3 Pancasila yang tadi saya sebutkan, banyak masyarakat itu sudah melaksanakannya. Mungkin terutama yang di yang masih seperti saya, yang daerah rumah saya itu masih tidak tergolong elit ya, itu masih kampung, itu masih banyak masyarakat yang menolong satu sama lain, yang mungkin biasa kita sebut itu gotong royong ya kan. Gotong royong itu kan sebagian dari dari penggunaan sila ketiga persatuan gitu ya. Jadi kita juga mungkin tidak bisa mengambil satu kasus untuk menstatuskan Pancasila bahwa kalau Pancasila itu tidak dilaksanakan di negara ini. Mungkin seiring waktu berjalan nanti Pancasila juga bakal diterapkan dengan benar-benar gitu. Oke, berarti Pancasila itu tidak bisa diterapkan secara instan, melainkan banyak proses-proses yang harus dilalui biar semua kesilaan itu terbukti kalau itu tuh udah benar-benar dilaksanain gitu. Yeah. Terus tugas dari BPIP itu kayak gimana? Itu
mungkin tugasnya membantu presiden untuk merumuskan ideologi ya, membantu bagaimana ideologi kita ini terus berjalan, terus berkembang, terus dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia maupun yang di dalam negeri ataupun di luar negeri ya. Berarti lembaga seperti BPIB itu menunjukkan kalau Pancasila itu bukan cuma kata-kata tapi bukti nyata untuk bangsa dan negara itu melakukan hal-hal yang seperti dikatakan dalam Pancasila. Untuk tim pro ini bagaimana tanggapan Di sini saya dengan kebijakan pemerintah kan, ya kebijakan pemerintah seringkali kan menguntungkan pemuda besar dan elit. Ya. Dan sementara proyek yang besar yang tidak menguntungkan masyarakat dalam masyarakat miskin terus menerus tidak disebarluaskan kan, bahkan subsidi untuk rakyat juga dikurangi, justru dikurangi. Ini kan menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial dan belum menjadi prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gimana sih kayak keadilan sosial itu benar-benar nggak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu? Contohnya Kayak hukum-hukum masih tumpul atau kayak gimana? Contohnya ya seperti korupsi kan tadi, yang pejabat-pejabat itu yang merugikan banyak miliaran rupiah. Pemeliharaan rupiah. Pembelian rupiah. Pemeliharaan rupiah itu kayak korupsi. Korupsi. Oh. Oke, di sini tadi yang contoh kayak keadilan, ini saya akan di sini kan banyak yang mencuri makanan, sedangkan yang pejabat-pejabat yang merugikan banyak miliaran rupiah dapat dibebaskan atau di penjara yang diberi fasilitas yang mewah yang ada yang seadanya. Terus yang tadi Mas Anas itu nanti sila keberapa yang termasuk itu yang tadi ada. Mungkin untuk tadi kan penjelasannya banyak orang yang mencuri, semisal mencuri makanan atau ya bahasanya itu pencuri kecil, Iya. itu di penjara. Ya, Sedangkan yang korupsi besar-besaran itu banyak yang dibebaskan. iya dibebaskan. Untuk menjelaskan itu karena kita juga tidak terlibat di dalam itu ya, saya tidak bisa memastikan kenapa itu bisa terjadi. Tetapi untuk menegakkan keadilan mungkin tidak segampang yang kita kira kan. Iya. Mungkin juga dari pihak pihak jaksa itu menuntut untuk si koruptornya ini mendapatkan hukuman yang selayaknya. Seperti kemarin contoh kasusnya itu tentang kasus Timah Harvey Muiz ya kan, yang awal dia divonis dengan 6,5 tahun ya. 6,5 tahun itu menjadi 20 tahun sekarang. Karena kan yang tadi saya bilang setiap institusi itu pasti memiliki oknum. Gitu. Terus bagaimana sih caranya atau solusinya biar keadilan itu bisa diratakan sesama masyarakat, tidak dibeda-bedakan, baik yang punya kekuasaan ataupun tidak, baik punya uang ataupun tidak, itu bagaimana caranya biar diratakan gitu semuanya? Yang pertama mungkin karena yang menentukan hukum adalah hakim, ya kan? Mungkin yang perlu kita cari akar masalahnya itu ialah ketika hakim ini di dalam persidangan ini bagaimana si hakim ini tidak bisa disogok. Ya. Supaya hukum berdiri sendiri, hakim ini yang pertama mungkin dia tidak boleh disogok, mempunyai integritas yang tinggi. Yang kedua, bagaimana aparat itu juga harus dibersihkan mungkin ya, karena yang kita tahu banyak yang koruptor itu bahkan bermain dengan aparat yang keuntungannya dibagi oleh mereka masing-masing gitu. Agar hukuman dapat diringankan. Ya,
mungkin untuk menegakkan keadilan sepenuhnya butuh waktu sih ya, yang itu Nggak butuh bisa waktu. instan ya, Iya, pasti iya. harus ada proses. Terus Pancasila tuh bisa cuma kata-kata di dalam upacara atau tindakan lainnya seperti rapat atau hari-hari besar lainnya tuh Pancasila sering diagung-agungkan gitu loh. Tapi banyak yang tidak mencerminkan nilai Pancasila itu sudah dijalankan dengan baik, ya kan? Ya, Terus gimana nih, ada pengelakan atau dari tim pro atau dari tim kontra tentang hal tersebut? ya di sini saya ada penolakan. Ya, karena kan di sini yang tadi kebijakan tentang korupsi kan banyak gitu. Ya, di sini Ya, terus tim kontra apa ada hal yang bisa dijelaskan? Mungkin saya tidak setuju kalau Pancasila itu hanya dibesarkan di upacara, mungkin di upacara 17 Agustus selaku kelahiran Indonesia atau di upacara-upacara yang lainnya. Di sebagian daerah atau mungkin di seluruh daerah Indonesia itu secara tidak sadar itu mereka melaksanakan Pancasila itu sendiri. Contohnya kayak gimana? Seperti mungkin di kita kan Pancasila kita yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Ya. Dan di kita juga banyak agama-agama, mungkin mayoritas agama di kita ini Muslim. Cuman banyak juga yang agamanya non Muslim, bahkan itu mereka itu saling berdekatan rumahnya gitu, Iya. tetangga lah. Dan mereka itu akur-akur saja, tidak ada keributan, yang Muslim tidak menyerang yang non Muslim dan yang non Muslim pun tidak. menyerang yang Muslim. Iya, jadi mereka itu ya sama-sama untuk perdamaian atau mungkin kesejahteraan mereka gitu. Tanpa tidak langsung kan itu mencerminkan bahwasanya Pancasila gitu. Berarti Pancasila itu bukan cuma wajib dihafalkan ya, tapi wajib untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk apapun, baik pemerintah atau warganya, benar kan? Ya. Terus mau izin pendapat tentang pihak yang menyetujui tentang hal tersebut? Apa ada pendapat lain? ya, Ada? Itu aja? Untuk tim kontra udah itu aja? Mungkin saya sedikit berpendapat ya untuk Pancasila tidak sebagai simbolik saja, mungkin kita harus menghilangkan pemikiran itu ya kan, harus menghilangkan bahwasanya Pancasila itu hanya disebutkan di dalam upacara lah, di dalam seremonial lah yang formal lah. Mungkin tanpa kita sadari lagi Pancasila dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mungkin memang tidak instan untuk menerapkannya di negara kita ini, terutama lagi negara kita ini sangat luas ya kan, dan berbeda-beda pulau. Mungkin itu saja. Berarti kesimpulan dari dua pihak ini tuh Pancasila memang benar-benar dijalankan, tapi prosesnya itu gak instan ya. Berarti harus banyak waktu atau proses-proses, baik warganya, pemerintah ataupun semuanya yang perlu diperbaiki dalam 5 tahun ke depan atau banyak lagi. Untuk keadilan sosial yang belum dijalankan tersebut, kita berharap kedepannya mungkin ada kita generasi Gen Z atau generasi selanjutnya yang bisa merubah bagaimana peraturan itu bisa diterapkan dengan baik, bisa dijalankan dengan baik untuk kehidupan bangsa dan negara. Sampai situ saja pendapat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.